Bayangkan begini, sedulur Selasa Kliwon. Anda sudah kerja rapi, disiplin, ikut aturan, tapi hasilnya terasa datar. Anehnya, ketika Anda melakukan sesuatu sekadar iseng, karena hobi, karena hati sedang ringan, justru pintu rezeki terbuka lebar. Tiba-tiba ada yang menawarkan proyek, ada kenalan yang mengajak kerjasama, atau ada peluang baru yang muncul dari obrolan santai di warung kopi. Kalau ini sering terjadi pada Anda, percayalah, itu bukan kebetulan, itu adalah pola. Dan dalam kearifan primbon Jawa, pola itu adalah petunjuk jalur rezeki pribadi Anda sebagai anak weton Selasa Kliwon. Selasa Kliwon, rezeki yang datang dari arah yang tidak diduga. Mereka yang lahir pada Selasa Kliwon dikenal sebagai pribadi yang ramah, cerdas berbicara, dan penuh daya tarik halus. Anda bisa memilih kata-kata yang tepat, membuat orang lain nyaman, bahkan tanpa Anda sadari. Anda punya kemampuan untuk mempengaruhi arah pikiran dan keputusan orang lain. Namun di sisi lain, Anda juga keras pendirian. Dalam banyak hal, cara berpikir Anda sering berlawanan dengan arus utama. Hal ini membuat Anda kadang sulit benar-benar menyatu dengan lingkungan. Orang melihat Anda ramah, tapi tidak mudah mengatur Anda. Anda bisa sangat kritis, tajam dalam menilai, dan tidak ragu menunjukkan sisi lemah orang lain. Bukan untuk merendahkan, tapi karena di hati kecil Anda ingin mereka menjadi lebih baik. Dari sisi rezeki, weton ini punya ciri yang unik. Seringkali, usaha yang dilakukan dengan sangat serius justru banyak menemui jalan buntu. Tapi hal-hal yang dijalani dengan lebih santai, iseng, atau berangkat dari hobi, malah membuahkan hasil yang tak terduga. Apakah ini berarti Anda tidak boleh serius dalam hidup? Tentu bukan. Justru ini adalah kode dari langit. Cara serius Anda perlu diselaraskan dengan jalur rezeki yang sudah digariskan untuk Selasa Kliwon. Video ini adalah panduan untuk membaca kode itu. Membaca kode Neptu 11, Nuju Pati, dan Naga Hari Timur. Mari kita mulai dari fondasinya. Neptu 11, Anggoro Kasih en Sumur Sinaba. Dalam hitungan Jawa, Selasa, 3 plus Kliwon, 8, 11. Neptu 11 ini sering dihubungkan dengan kombinasi Anggoro, energi hari Selasa, tegas, aktif, penuh dinamika, kasih, aura pasaran, Kliwon, welas asih, halus, spiritual, dan punya daya tarik batin. Kombinasi inilah yang membuat Anda mudah disukai orang, dihormati ketika berbicara, sering jadi tempat curhat, atau tempat minta pendapat. Ditambah lagi, dalam Pancasuda, Selasa Kliwon sering dikaitkan dengan sumur sinaba, gambaran seseorang yang menjadi tempat orang lain menimba ilmu, insight, dan pandangan hidup. Anda mungkin sering merasa, loh, kok orang-orang tanya ke aku terus ya? Padahal aku bukan yang paling kaya atau paling hebat. Itu tandanya, kejelasan cara pandang Anda adalah rezeki
yang pertama kali diberikan kepada Anda, bahkan sebelum rezeki materi. Nujupati, bukan kutukan, tapi mode waspada. Dari sisi Kamarokam, Selasa Kliwon jatuh pada Nujupati yang diberi catatan buruk, halangan, masalah, kemalangan. Ini sering disalahpahami. Bukan berarti hidup Anda pasti penuh kesialan. Nujupati lebih tepat dipahami sebagai mode peringatan. Jangan sembrono. Setiap langkah besar perlu doa, perhitungan, dan kehati-hatian. Artinya, orang Selasa Kliwon tidak cocok hidup dengan pola ngegas terus tanpa rem. Justru ketika Anda terlalu memaksa, ingin cepat kaya, ambil semua kesempatan tanpa filter. Di situ pintu halangan terbuka. Nujupati mengajarkan, jangan mudah tergiur janji kaya mendadak. Jangan tanda tangan apapun tanpa dibaca matang. Jangan ambil keputusan besar saat hati sedang panas atau tersinggung. Naga hari di timur, arah gerak rezeki. Naga hari Anda berada di timur, dengan saran arah keberhasilan, selatan dan tenggara. Ini bisa dimaknai secara simbolis. Kontradiksi yang justru menjadi jalan rezeki Anda mungkin sering merasa diri Anda kontradiktif. Ramah, tapi keras pendirian. Mudah akrab, tapi punya batas tegas. Pandai bicara, tapi sering berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Serius dalam niat, tapi justru sering berhasil ketika tampak tidak terlalu serius. Leluhur kita membaca sifat unik ini bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai ciri jalan hidup tas tersendiri. Bagi Selasa Kliwon, kerja keras yang dipaksa dan dipaksa seringkali malah buntu. Kerja yang menyatu dengan keinginan hati, rasa senang, dan relasi dengan orang lain justru mengalirkan rezeki. Artinya, Anda memang perlu bekerja. Tapi cara kerja Anda harus lebih banyak lewat kolaborasi, lebih banyak lewat trust, lebih banyak memanfaatkan kelebihan komunikasi dan insting sosial yang sudah menjadi bawaan lahir. Di titik ini, kita mulai menggeser cara pandang. Bagi Selasa Kliwon, pergaulan bukan distraksi dari kerja. Pergaulan adalah ladang kerja itu sendiri. Strategi 1. Menjadi arsitek hubungan yang otentik. Di zaman penuh pencitraan, orang yang tulus dan apa adanya menjadi langka. Dan karena itu sangat berharga. Inilah aset pertama Selasa Kliwon. 1. Kenali dan pegang teguh nilai inti Anda tulis, minimal untuk diri sendiri. Hal apa yang tidak mau Anda langgar demi uang? Apakah itu kejujuran, amanah, kualitas kerja, atau keberkahan rezeki? Sebagai anak Nujupati, jika Anda melanggar nilai itu, biasanya efek balasannya terasa lebih cepat. Proyek macet, hubungan retak, hilang kepercayaan. Itu bukan semata-mata hukuman, tapi cara langit mengembalikan Anda ke jalur yang benar. 2. Fokus pada satu percakapan bernilai saat menghadiri acara, seminar, reuni, atau pertemuan bisnis. Jangan pasang target
harus dapat banyak kontak. Pasang target. Cukup satu percakapan yang benar-benar nyambung dan tulus. Tanyakan, apa kesibukan utama Anda sekarang? Kenapa tertarik mengerjakan hal itu? Kalau boleh jujur, tantangan terbesar Anda apa? Lalu dengarkan. Sebagai sumur sinaba, Anda bukan hanya pendengar pasif. Anda bisa menambahkan sudut pandang dengan tenang dan berkelas. Dari percakapan seperti inilah, orang ingat Anda bukan hanya sebagai orang yang pernah ditemui, tapi sebagai orang yang paham aku. Di titik ini, benih rezeki sosial mulai ditanam. 3. Jadilah transparan, jangan takut mengakui keterbatasan. Kejujuran Anda adalah magnet. Jika Anda belum bisa membantu, katakan, saya belum bisa bantu langsung, tapi saya pikir Anda perlu bicara dengan orang yang tepat. Kalau nanti saya teringat, saya hubungkan ya. Kalimat sederhana ini menandai Anda sebagai orang yang tidak asal janji, orang yang tidak memanfaatkan orang lain hanya demi keuntungan pribadi. Kepercayaan seperti ini akan menjadi rekening tak terlihat yang suatu hari bisa Anda tarik dalam bentuk rezeki nyata. Strategi 2. Mengubah peran tempat curhat menjadi jalan rezeki. Sebagai Selasa Kliwon, sangat mungkin Anda sering jadi tempat teman curhat, tempat keluarga meminta pendapat, tempat rekan kerja minta saran. Seringkali Anda menganggap ini hal biasa, padahal disitulah letak profesi alami Anda. Bayangkan, jika kemampuan ini diarahkan ke bidang yang tepat. Konsultan bisnis rumahan, coach career, mediator keluarga atau tim kerja, content creator yang membahas solusi hidup berdasarkan pengalaman dan kearifan lokal, penghubung investor dan pelaku usaha kecil. Kunci utamanya adalah jangan lagi menganggap wawasan Anda sebagai obrolan gratis tanpa nilai. Mulailah dengan langkah kecil. Jika diminta pendapat, berikan struktur. Menurut saya, masalahnya ada di A, B, dan C. Kalau mau jalan, mungkin bisa mulai dari X dulu, lalu Y, baru Z. Anda bisa menulis insight Anda di media sosial, blog, atau channel YouTube, podcast. Semakin sering Anda berbicara dengan kerangka yang jelas, semakin terlihat kelas berpikir Anda. Dan disitulah orang mulai berpikir, kalau mau minta bantuan lebih jauh, kayaknya aku harus bayar jasanya. Itulah momen di mana peran penasihat alami mulai berubah menjadi jalan penghidupan yang konkret. Strategi 3. Menjadi the connector. Rezeki dari menghubungkan orang. Satu lagi kekuatan Selasa Kliwon adalah kemampuannya untuk masuk dan diterima di berbagai kalangan. Pagi bisa ngobrol dengan tukang kopi, siang bisa membicarakan peluang bisnis dengan pengusaha, malam bisa berdiskusi ide usaha dengan teman-teman komunitas. Kombinasi ramah plus kritis plus berpendirian membuat Anda tidak mudah larut, tapi juga tidak kaku. Ini ideal untuk menjadi konektor. Contoh praktis,
Anda kenal seseorang yang jago desain tapi kurang jaringan. Di sisi lain, Anda kenal pemilik usaha yang butuh desain tapi tidak tahu cari di mana. Anda mempertemukan mereka. Satu proyek jalan, dua pihak senang, dan Anda berada di tengah sebagai penghubung. Apakah setiap kali Anda harus minta komisi? Tidak selalu. Kadang, rezeki konektor datang dalam bentuk rekomendasi nama Anda ke orang lain, ajakan join project baru, kepercayaan untuk memegang peran koordinasi. Untuk memaksimalkan potensi ini, catat jaringan Anda. Bukan sekadar menyimpan kontak, tapi tulis, orang ini jago apa, butuh apa. Latih kepekaan. Setiap kali mendengar orang cerita kebutuhan, tanya dalam hati, siapa yang aku kenal bisa bantu dia. Biasakan menghubungkan orang tanpa niat manipulatif. Niatkan sebagai sedekah sosial. Rezeki Anda akan mencari jalan sendiri untuk kembali. Memanfaatkan momentum Selasa Kliwon dan berdamai dengan Nuju Pati. Secara energi, hari Selasa Kliwon adalah hari di mana getaran weton Anda sedang tinggi. Anda bisa menjadikannya sebagai hari untuk menjalin pertemuan penting, hari untuk follow up peluang, hari untuk memperkenalkan diri ke orang baru, hari untuk mendoakan rezeki dan kelapangan. Namun, ingat, Anda juga dinaungi Nuju Pati. Artinya, setiap langkah besar perlu disertai doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatan yang bersih, kejujuran dalam perhitungan, ritual sederhana yang bisa Anda lakukan. Sebelum berangkat bertemu orang penting, ambil waktu sebentar untuk berdoa, memohon diberi kelancaran, dijauhkan dari rezeki yang tampak besar tapi penuh mudarat. Biasakan sedekah kecil pada hari-hari yang menurut Anda krusial. Sedekah adalah cara halus untuk melembutkan Nuju Pati, agar halangan yang datang berubah menjadi pelajaran, bukan kehancuran. Dengan kombinasi ini, Anda tidak lagi takut pada label buruk Nuju Pati. Anda justru menggunakannya sebagai rem spiritual agar langkah Anda terjaga dan rezeki yang masuk lebih berkah. Peta umum fase rezeki Selasa Kliwon. Tanpa mengikat secara kaku, kita bisa melihat pola umum. Usia muda sekitar 18 sampai 25 tahun. Fase eksplorasi dan pengumpulan jaringan. Di periode ini, jangan buru-buru minder kalau rezeki belum stabil. Tugas utama Anda, belajar membaca karakter orang dan membangun jaringan yang sehat. Ambil banyak pengalaman di organisasi, komunitas, atau pekerjaan yang membuat Anda bertemu banyak orang. Usia 26 sampai 35 tahun. Fase kristalisasi dan panen awal. Di fase ini, jaringan yang dulu Anda bangun pelan-pelan mulai berputar menjadi peluang nyata. Teman lama jadi klien, rekan komunitas jadi mitra bisnis, atasan yang dulu menghargai cara kerja Anda merekomendasikan Anda
ke tempat lain. Di sini, penting untuk menjaga nama baik dan rekam jejak. Sekali Anda dianggap tidak amanah, rezeki yang lewat pergaulan bisa tersendat. Usia 36 tahun ke atas, fase menjadi rujukan dan penentu arah. Di titik ini, Selasa Kliwon yang menata pergaulan dengan baik bisa naik kelas menjadi penasehat, pengambil keputusan, orang yang dimintai rekomendasi sebelum proyek besar dijalankan. Rezeki bukan hanya datang dari gaji, tapi dari kepercayaan, fee konsultasi, bagi hasil, atau posisi strategis. Apapun usia Anda sekarang, inti pesannya sama. Setiap percakapan bermakna yang Anda bangun hari ini adalah benih rezeki untuk hari esok. Pergaulan adalah kerja keras versi Selasa Kliwon. Poin penting yang perlu digarisbawahi. Rezeki lewat pergaulan bukan berarti hidup santai tanpa usaha. Justru, bagi Selasa Kliwon, mengelola pergaulan adalah bentuk kerja keras yang paling sesuai dengan takdirnya. Kerja keras Anda bisa berupa menjaga etika dalam setiap percakapan, datang tepat waktu saat janjian, mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat orang curhat, tidak membocorkan rahasia orang yang percaya pada Anda, menepati janji kecil seperti nanti saya kabari lagi ya. Semua itu mungkin tampak kecil, tapi itulah yang membangun reputasi. Reputasi melahirkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan peluang, peluang melahirkan rezeki. Jadi, jangan lagi merasa bersalah kalau cara kerja Anda berbeda dari kebanyakan orang. Yang penting bukan seberapa sibuk Anda terlihat, tapi seberapa kuat nilai dan hubungan yang Anda bangun. Kesimpulan, Selasa Kliwon bukan pekerja biasa, tapi penjahit jaringan rezeki. Sedulur Selasa Kliwon, rezeki Anda tidak tersembunyi di balik meja kantor yang penuh kertas, atau di balik jam kerja yang panjang tanpa arah. Rezeki Anda bersembunyi di balik jabat tangan yang tulus, di balik percakapan yang jujur, di balik keberanian Anda untuk berbeda, di balik kesediaan Anda menghubungkan orang dan membantu mereka menemukan jalan. Anda bukan sekadar orang yang lahir di hari Selasa Kliwon. Anda adalah Anggoro Kasih, energi tegas yang dibungkus welas asih, sumur sinaba, sumber pandangan dan nasihat, anak nuju pati yang diajari untuk selalu berhati-hati agar rezekinya berkualitas, bukan sekadar banyak. Weton dan primbon bukanlah penentu nasib mutlak. Ia hanyalah peta. Kompasnya adalah hati Anda. Langkahnya tetap Anda yang tentukan. Dan sumber segala rezeki tetap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang membuka dan menutup pintu sesuai hikmahnya. Kalau penjelasan ini terasa Anda banget, mungkin ini cara semesta mengingatkan Anda. Sudah saatnya menjadikan pergaulan sebagai ladang rezeki yang terkelola, bukan sekadar kebetulan. Tulis di kolom komentar, Anda lahir Selasa Kliwon jam berapa? Di fase mana sekarang? Eksplorasi,
kristalisasi, atau rujukan? Siapa tahu dari cerita Anda ada sedulur lain yang merasa tidak sendirian. Jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga yang juga lahir Selasa Kliwon, karena bisa jadi nasib rezeki mereka baru benar-benar terbaca setelah menonton ini sampai akhir. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Semoga pintu-pintu rezeki yang selama ini hanya terbuka sedikit, pelan-pelan terbuka lebih lebar untuk Anda. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.